Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum dan model apa yang cocok untuk diadaptasikan ke dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini. Yang pertama itu ada model Taylor. Model ini itu adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh guru-guru dan sekolah-sekolah. Model ini itu fokus pada tahap perencanaan dan analisis tujuan sebagai langkah awal dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada 4 langkah menurut Taylor dalam mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama itu pengembangan kurikulum dimulai dengan analisis tujuan terlebih dahulu. Analisis tujuan itu mengacu pada 3 kelompok data, yaitu peserta didik, kehidupan sosial di luar sekolah, dan beban mata pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar, lalu mengelola atau mengorganisasikan pengalaman, dan yang terakhir adalah menilai atau evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah model Taba. Model Taba ini adalah model yang menggunakan induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, lalu diteorikan, kemudian diimplementasikan. Maksud dari melakukan eksperimen di sini adalah pada tahap ini guru melakukan kajian mendalam untuk menganalisis hubungan antara teori dan praktek. Kegiatan itu dilakukan melalui praktek atau eksperimen di dalam kelas hingga diperoleh data-data yang relevan. Selanjutnya, data-data itu digunakan untuk menguji teori yang ada. Jadi, guru di sini itu setelah menemukan teori, lalu guru mengeksperimenkan atau langsung melaksanakan kegiatan tersebut di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji pada unit eksperimen. Tahapan ini bertujuan untuk menguji validitas data yang diperoleh. Caranya guru melakukan eksperimen kembali di luar kelas. Jadi setelah guru melakukan eksperimen atau kegiatan di dalam kelas, guru mencoba untuk melakukan eksperimen tersebut di lain kelas. Apakah eksperimen ini cocok atau tidak? Lalu yang ketiga yaitu perbaikan, revisi, dan konsolidasi data yang diperoleh di luar kelas. Akan dijadikan acuan perbaikan atau revisi. Setelah perbaikan akan dilakukan konsolidasi guna penarikan kesimpulan untuk hal-hal yang bersifat umum. Mengingat unit eksperimen yang telah dilakukan belum tentu sesuai untuk sekolah atau instansi lain. Nah, setelah guru melakukan eksperimen di luar kelas, pasti kan ada ketidakcocokannya. Lalu guru akan merevisi teori tersebut. Jadi diperbaiki agar tidak hanya di dalam kelas saja teori tersebut bisa dilaksanakan, tetapi di luar kelas itu teori kemudian eksperimennya itu bisa dilakukan. Jadi bisa cocok untuk semua sekolah. Lalu setelah guru merevisi, guru akan mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum di tahapan ini. Para pengembang kurikulum melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian antara konsep dan kondisi. Ya, itu tadi guru akan menyesuaikan antara konsep dan kondisi yang ada di lapangan. Lalu penerapan kurikulum setelah dinyatakan sesuai, barulah kurikulum bisa diterapkan secara bertahap di daerah yang lebih luas. Model Taba ini mengacu pada fokus pembacaan masalahnya. Metode Taba ini termasuk dalam pengembangan kurikulum secara induktif. Lalu yang ketiga adalah model Weller. Pendekatan yang digunakan Weller dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional.
Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah sebelumnya telah diselesaikan. Nah, model Wheeler ini mempunyai 5 langkah yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus harus jelas dan spesifik agar dapat memberikan arah yang jelas dalam pengembangan kurikulum. Nah, pengaplikasiannya adalah dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam kurikulum tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar yang diperlukan oleh siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini pengalaman belajar harus yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, cara pengaplikasiannya dengan menentukan materi dan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada menentukan urutan pengalaman belajar yang paling efektif. Jadi kita harus menentukan pengalaman belajar yang paling efektif, yaitu urutan pengalaman belajar harus logis dan efektif agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Dengan menentukan urutan materi dan pengalaman belajar yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang keempat ada menentukan metode pengajaran yang paling efektif untuk setiap pengalaman belajar. Metode pengajaran harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditentukan agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Pengaplikasiannya adalah dengan menentukan metode pengajaran yang paling efektif untuk setiap pengalaman belajar yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah menentukan cara mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar tersebut. Evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui apakah pengalaman belajar yang telah ditentukan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengaplikasiannya dengan menentukan cara evaluasi efektivitas pengalaman belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengembangan kurikulum, model Wheeler dapat diaplikasikan dengan mengikuti 5 tahapan tersebut secara logis dan terstruktur untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian yang keempat ada model Nicolis. Model Nicolis ini adalah model yang mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas dan mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Nicolis dalam pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu analisis situasi, lalu yang kedua penetapan tujuan, ketiga penentuan isi kurikulum, keempat menentukan metode pengajaran, yang kelima penentuan evaluasi. Kelima elemen tersebut harus dilakukan secara berurutan dan saling terkait satu sama lain. Situasi dalam siklus pengembangan kurikulum. Analisis situasi dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan siswa, sementara penetapan tujuan dilakukan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Penentuan isi kurikulum dilakukan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan diajarkan, sedangkan penentuan metode pengajaran dilakukan untuk menentukan cara mengajar yang efektif. Yang terakhir yaitu penentuan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan hasil pembelajaran siswa dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Yang kelima adalah model Skillback. Model Skillback ini adalah model yang menetapkan pengembangan kurikulum harus mendahulukan suatu elemen kurikulum yang memulainya dengan suatu dari urutan yang telah ditentukan dan dianjurkan oleh model rasional. Nah, model Skillback ini adalah model pengembangan kurikulum yang telah dikemukakan oleh Skillback pada tahun 1976. Model Skillback ini adalah
model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan masyarakat. Model ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat. Model Stilbeck ini menawarkan 3 tahapan kriteria pengembangan, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap implementasi. Dalam kurikulum pengembangan, model Stilbeck dapat diterapkan dengan mengikuti 3 tahap pengembangan tersebut secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan kurikulum yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang keenam ada model Saylor. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah model Kemis. Model spiral dengan melalui beberapa siklus tindakan dan terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, di sini model Kemis ini adalah model pengembangan kurikulum yang menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindakan penelitian. Model ini menekankan pada partisipasi aktif guru dan siswa dalam pengembangan kurikulum. Model Kemis menawarkan 4 tahapan yang tadi itu, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam kurikulum pengembangan, model Kemis dapat diterapkan dengan mengikuti 4 tahapan pengembangan tersebut secara sistematis, terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan penelitian dan partisipasi aktif guru dan siswa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum Taylor menekankan pada efisiensi dan produktivitas dalam kurikulum pengembangan. Namun dalam kurikulum pengembangan perlu diperhatikan bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada serta dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengukur hasil belajar yang lebih luas. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum Taylor dapat disesuaikan ke dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.